Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Lukas bab 21 dengan judul perikop permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Yesus menceritakan atau menubuatkan penderitaan yang harus dialami oleh pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Ya, ini kita semua ini pengikut Yesus, umat Kristiani, pengikut Tuhan Yesus, pengikut Tuhan. Yesus memperingatkan, waspadalah, sebab akan datang banyak orang yang memakai namaku dan berkatalah, "Akulah dia." Jadi akan datang Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Itu mereka semua akan menyesatkan banyak orang, termasuk orang-orang Kristiani yang sudah menjadi pengikut Kristus disesatkan, jadi meninggalkan Yesus karena itu, karena orang-orang yang menyamar sebagai Yesus, menganggap akulah dia, aku menerima wahyu dari Tuhan dan sebagainya. Seperti itulah. Karena mereka sangat meyakinkan, akhirnya banyak orang-orang Kristiani yang akhirnya yang imannya tidak kuat lalu meninggalkan Yesus Mereka tertipu oleh Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Jadi berhati-hatilah, waspadalah. Tuhan Yesus sudah memperingatkan. Itu semua disertai dengan peperangan, pemberontakan. Ya, sudah jelas sejak setelah tahun 33 itu kan, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Ya, sejak abad pertama sampai abad ke-20 kan, sekarang kan abad ke-21 Kan banyak sekali sudah peperangan, juga berbagai macam bencana, penyakit sampar, penyakit COVID-19, dan berbagai macam flu. Dan ya abad pertengahan itu kan banyak sekali waktu itu belum ada vaksinasi jadi hampir separuh penduduk dunia mati karena penyakit itu. Juga kelaparan kelaparan sampai sekarang juga masih ada itu Jadi berbagai macam penyakit, kelaparan, dan juga tanda-tanda yang dahsyat dari langit termasuk diantaranya adalah tsunami, gempa bumi, kebakaran hebat,
yang melanda berbagai belahan dunia ini, yang disebabkan oleh orang-orang yang membakar, yang tidak bertanggung jawab, atau yang mungkin sengaja, ya, yang namanya arson atau pembakaran. Tapi kamu juga akan ditangkap dan dianiaya. Ini mengacu pada ini dia. Ini Petrus, ya. Sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya, ya. Jadi sebelum kejadian dahsyat itu terjadi, para murid Yesus pada waktu itu akan mengalami juga siksaan. Mereka akan ditangkap, diserahkan ke penjara, dihadapkan kepada raja-raja, penguasa-penguasa, karena mereka adalah pengikut Yesus, membawa nama Yesus, ya, membawa tanda salib. Dan Yesus mengatakan bahwa jangan kamu memikirkan pembelaanmu lebih dahulu, karena aku akan memberikan kata-kata hikmat pembelaan, sehingga kamu tidak dapat dibantah lawan-lawanmu. Benar ini, ya. Tetapi saat ini kita semua harus belajar, ya. Harus belajar teologi atau belajar firman Tuhan, membaca Alkitab. Ya, seperti sekarang ini, ya, kita membaca Alkitab, ya, dan mendiskusikannya dan mencoba untuk mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Kita semua sekarang membaca, kita menambah iman kita supaya nanti ketika kita dihadapkan oleh para debaters, ya, debaters yang suka debat, itu kita bisa menjawab. Kalau kita ditanya kenapa Tuhan tiga, kita bisa jawab, ya. Kalau Anda mungkin masih belum tahu jawabannya, silakan ditulis di kolom komentar, nanti saya akan coba menjawab. Kita semua harus bisa menjawab seperti itu, ya. Kita maunya belajar, semua harus belajar. Orang Kristen harus belajar, pengikut Yesus harus belajar supaya mengerti, tahu bagaimana harus menghadapi mereka, ya. Sebab Yesus juga memakai Alkitab. Sekarang kan sudah ada Alkitab, dahulu belum ada Alkitab, ya. Belum ada buku-buku referensi, belum ada. Jadi waktu itu Tuhan Yesus langsung hadir, ya. Kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmatnya. Sekarang kata-kata hikmat ini bisa didapatkan melalui buku-buku yang kita baca, ya, melalui Alkitab dan berbagai buku-buku rohani, juga video-video seperti ini. Ini menambah pengetahuan kita, bersiap-siap melawan orang-orang duniawi ini yang akan menyerahkan kita, termasuk juga orang tua kita, saudara-saudara kita, kaum keluarga kita, sahabat kita, dan bahkan ada yang dibunuh, ya. Pengikut Kristus akan dibenci oleh banyak orang, bahkan ini oleh semua orang, oleh karena nama Yesus. Ini murid-muridnya dilempari batu, ya. Kita kan bisa mengingatkan kejadian dilempari batu itu kan, sampai sekarang juga masih ada tuh. Karena nama Tuhan Yesus, karena nama kebenaran, orang yang jujur dilempari batu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, tetap bertahan. Jika kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Kita semua memang memikul salib, dan salib itu ada bebannya yang berat, ya. Tetapi kalau kita memikul dengan rajin, Tuhan Yesus menyertai kita di dalam roh. Tuhan Yesus akan menguatkan kita. Kita akan sanggup melewati semua itu sampai pada akhirnya, agar kita memperoleh hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus di kerajaannya, kerajaan surga. Bagi saudara yang mendapat tambahan pengetahuan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih di Injil Lukas bab 21. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.